Shalom semua, saya Babe Yohan. Saya ingin mengajak kita semua sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita mulai ibadah online ini dengan cara yang benar. Baik, yang pertama adalah panduan ibadah online, siapkan hati dan pikiran kita. Jangan kita jalan-jalan, kita tiduran. Mari kita benar-benar menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita. Kalau bisa pakailah baju yang benar, jangan baju tidur, jangan baju singletan gitu ya. Kita belajar untuk ibadah dengan sungguh-sungguh. Walaupun ini caranya berbeda, tapi saya percaya kita akan menyaksikan bahwa Allah bisa tetap hadir. Yang kedua, pada saat puji-pujian, saudara-saudara, pada saat pujian-pujian dan penyembahan dan juga berdoa, mari kita siapkan hati dengan sungguh-sungguh, menyanyilah dengan sungguh-sungguh seperti saudara pada saat ada di Hollywood. Melompat-lompatlah, menyembahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan tidur-tiduran, jangan sambil menyaksikan. Karena kita saat ini juga sedang melakukan pujian dan penyembahan. Oke? Dan yang ketiga, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan dengan seksama, buka Alkitab benar-benar, dan kita akan melihat bahwa hadirat Tuhan luar biasa. Selamat mengikuti ibadah online di Kingdom Fun Club. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sekali lagi ya, shalom. Shalom. Kembali lagi kita bersatu bersama-sama, kita mau memuji memuliakan Tuhan setelah seminggu yang telah kita lalui. Apapun yang terjadi, masih banyak alasan untuk kita bersyukur, teman-teman. Apapun yang terjadi, bahkan sekalipun itu tidak mengenakan bagi kita, semuanya tetap memiliki rancangan yang indah pada akhirnya. Kita mau bersatu hati, walaupun kita tidak bersatu secara fisik, tapi kita mau bersepakat muji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini apabila kami masih boleh hidup dengan sehat, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Malam hari ini dengan segenap keterbatasan kami mau bersatu hati, memuji, memuliakan Engkau, menaikkan pujian, penyembahan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah pada malam hari ini hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Kiranya pujian penyembahan ini boleh berkenan dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap teman-teman katakan sama-sama. Amin. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan, sebab hanya Dialah Allah yang baik. Yes. Karena begitu besar kasih Allah pada kita diberkahi oleh karena anugerahnya, kesehatannya luar biasa. Begitu besar.
di atas kepala kita. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih-Nya yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Kita mau nyanyi lagi, ulangi dari awal. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat daripada dosa. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Mari semuanya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, naikkan ucapan syukur bagi Tuhan kita. Mari sama-sama nyatakan. Naikkan syukurku, naikkan syukur-Mu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Wow, luar biasa. Pasti teman-teman pasti punya tenaga untuk memuji dan menyembah lebih daripada ini. Amin. Amin. Siap? Saya lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari teman-teman, dengan penuh semangat kita tinggikan, kita muliakan nama Tuhan kita. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir, melawat setiap hati. Roh-Mu membebaskan Tuhan. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Yuk semuanya nomor sama-sama. Di hadapan takhta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga kami.
Nyatakan bahwa Tuhan hadir di setiap tempat kita dimanapun kita berada. Katakan sama-sama. Tuhan Engkau hadir, Kuasanya kuasa mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan kami Tuhan. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Nyatakan Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. siap lompat sama-sama buat Tuhan. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan Sekali lagi surga. sama-sama. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami bersatu Tuhan. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Inilah kami Tuhan. Waktu dan tempat tidak bisa membatasi kami memuji Engkau Tuhan. Karena roh kami ada dalam Engkau. Mari kita nyatakan sama-sama. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, 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 bersama dengan surga. Suarakan sama-sama, come on. Bersama dengan surga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Come on. Jangan berhenti buat Tuhan. Karena hanya di dalam Dia kita dapat tahu, kita dapat mengerti rancangan apa, arti hidup apa yang Tuhan berikan pada hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan sama-sama. Arti hidupku ditemukan dalam-Mu, setiap janji-Mu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpa.
buatku. Jangan menyerah. Bukan berlari dengan segenap kuatku, selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku, selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kingdom Fan Club, Funky Party, haleluya. Mari jadikan Tuhan sebagai pilihan hidup kita. Tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan kita, amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Dia sungguh Tuhan yang mulia, yang punya maksud untuk setiap hidup kita, amin. Sekali lagi, nyanyikan. Kau Tuhan yang mulia, Dia turun ke dunia untuk tebus dosa kita, segala dosa. Dia berikan keselamatan, beri kesempatan, kasih-Nya mengubahkan setiap kita, amin. Haleluya. Jika kita mengaku dosa kita, jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni, Dia akan menyucikan kita dari segala yang jahat, dari segala yang jahat. Hey! Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak mau kompromi, amin. Haleluya. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran
saja, amin. Haleluya. Mari sambil angkat tangan kita ya. Jadikan ini tekad kehidupan kita, amin. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Kebenarannya membebaskan kita. Haleluya. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan kita. Yesus, kebenaran-Mu biar jadi pilihan kita. Adalah pilihanku. Para papa nyanyi bareng yuk. Para papa lagi para papa para papa. Haleluya. Sebab kita hidup hanya oleh anugerahnya, amin. Hanya karena kemurahan Tuhan kita hidup. Tuhan punya maksud atas kehidupan kita. Kita tidak diciptakan begitu saja, tapi punya maksud Tuhan yang harus kita kerjakan. Hari ini memang mari kita sadari bahwa kehidupan kita ini kehidupan yang punya tujuan. Dan biar tujuan itu bukan tujuan kita, tapi tujuan Tuhan. Amin. Bisa berikan sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kita,
penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan kita. Amin, amin. Anugerahnya mampu, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang lagu mengikut Yesus, mengikut Yesus, jadikan itu kesukaan kita. Amin. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hati. Anugerahnya mampu, anugerahnya cukup untuk meneguhkan setiap kita. Amin. Hamba yang berkenan. Mari naikkan penyembahan kita. Oh, haleluya. Ya Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia sudah menembus dosa kita. Mari jadikan hidup kita hanya untuk Tuhan, mengerjakan kehendaknya. Haleluya. Sebab anugerahnya cukup, sebab anugerahnya sanggup untuk menguatkan kita. Haleluya, haleluya. Yesus, kita banggakan nama, kita takkan nama yang rasyid, kita takkan nama, kita takkan nama yang rasyid, kita takkan nama, kita takkan nama. Yesus, Kau begitu baik Tuhan, Kau begitu baik. Hanya Kau yang terbaik di dalam hidupku. Sedikit takkan nama yang rasyid, kita takkan nama, sedikit takkan nama yang rasyid, kita nama. Oh, mari teman-teman, dimanapun kau berada, naikkan mazmurmu, naikkan pujianmu, naikkan sembahmu bagi nama Tuhan. Ada Tuhan dimanapun kau berada, Dia ada di dekatmu, bahkan Dia ada di dalammu. Haleluya, haleluya. Yesus, sedikit takkan nama yang takkan nama, kita takkan nama yang sedikit takkan nama. Rencana Tuhan yang terbaik, yang terindah bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Sedikit takkan nama yang sedikit takkan nama. Haleluya. Sungguh rencana yang terindah buat kehidupan kita, rencana yang terbaik untuk setiap kita. Masa depan kita akan penuh harapan di dalam Tuhan. Mari teguhkan iman kita, terus percaya bahwa ada yang terbaik yang sedang Tuhan kerjakan. Amin, amin. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang begitu baik. Haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh, amin. Sungguh indah, sungguh indah
kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari katakan bersama, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, lagi sungguh indah yang kau pikirkan tentang Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Lagi, lebih lagi, lebih lagi. Yang kau pikirkan tentang, tak terselami. Sungguh indah. Indah rencana Tuhan, indah rencana Yesus bagi hidupku. Syukur takkan lama-lama Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam ini Tuhan. Sungguh Engkaulah yang paling indah buat kami Tuhan. Pada saat kami datang ke hadirat-Mu, kami bisa menemukan kedamaian, ketenangan, cinta yang daripada-Mu ya Tuhan. Benar apa kata Daud Tuhan, lebih baik berada di hadirat-Mu Tuhan Yesus, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan kalau malam ini, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami mendapat kesempatan untuk kami bisa merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Kami bersyukur kalau selama ini ternyata Engkau pun hadir di rumah kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Itu yang membuat kami bersyukur, itu yang membuat kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu ya Tuhan bisa membuka pengertian-pengertian yang dalam tentang cinta-Mu kepada kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami siap mendengar akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Thank you guys. Shalom semua. Waduh. Kembali lagi kita berada di ibadah online di Kingdom Fun Club. Saya bersyukur kalau kita melakukan seperti ini karena yang mendengar atau yang bisa melihat akses dari ibadah ini tidak hanya jumlahnya mencapai 100 seperti biasa yang ada di ibadah ini, tapi kami bersyukur kalau sudah ada banyak yang subscribe baru, kami terima kasih. Jangan lupa menekan tombol loncengnya, silakan saudara untuk
subscribe dan menekan tombol lonceng sehingga setiap apapun ada kegiatan-kegiatan dari Kingdom Fun Club, saudara bisa melihatnya, menyaksikan bersama. Dan kami bersyukur juga jumlah yang selalu melihat yang di ibadah ini kami melihat bisa sampai dengan 300. Kami bersyukur tetap terus mengikuti ibadah di Kingdom Fun Club dan dapati firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan bicara buat masing-masing kita. Karena saya percaya Tuhan bisa bicara banyak hal, mungkin firman-Nya sama, mungkin pernah kita dengar, pernah kita baca, tapi saya percaya Tuhan bisa berbicara dalam banyak hal, dalam hal-hal yang baru sekalipun. Baik, tema kali ini kita masih berada di dalam bulan Destiny of God, bagaimana kita bisa mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tema kali ini kita akan belajar bersama Why God Made You, Why God Made Me. Apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk Dia bisa menciptakan saudara dan saya. Sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu, siapa di antara saudara yang memiliki alat transportasi kendaraan yang sangat berharga, bisa menyimpan banyak kenangan dan itu berjasa bagi kehidupan saudara? Misal saya punya mobil nih, mobil ini sangat berharga karena mobil ini sejak zaman kakek nenek saya sudah punya, sekarang turun temurun dan saya membawa mobil ini. Wah, ini saya sangat bangga sekali punya warisan mobil gitu misalnya. Atau kalau saya kalau misalnya zaman saya sekolah sampai saya kuliah, saya sangat merasa berharga dengan angkot nomor 8 ya. Saya di Salatiga, saya kalau misalnya saya kuliah atau saya sekolah dari SMP maupun sampai SMA dan kuliah, saya selalu naik angkot nomor 8. Jadi angkot nomor 8 bagi saya itu sangat berjasa sekali. Karena dia sudah mengantarkan saya dari rumah ke kampus atau ke sekolah. Begitu pula dengan sebaliknya, dari sekolah balik ke rumah. Angkot nomor 8 ini tidak pernah saya lupakan seumur hidup saya. Karena angkot ini sangat berjasa, angkot nomor 8. Atau mungkin motor. Nah, motor ini sungguh berjasa buat saya. Karena dengan motor ini saya bisa kelilingan jualan snack, makanan kecil ya, sampai beratus-ratus kilo ya. Setahun udah sampai 300.000 kilo gitu. Waduh, muter-muternya kemana aja tuh ya, dia sampai kelilingan. Gara-gara motor ini saya bersyukur saya bisa jualan banyak. Waduh, saya bisa canvassing lewat motor ini. Wah, pasti kita melihat ada alat transportasi ini yang sangat berharga bagi kita, itu membekas. Itu karena alat transportasi sangat berfungsi buat kita. Makanya 30 menit ke depan kita akan belajar kenapa Tuhan menciptakan saya. Kenapa Allah menciptakan saya. Seperti kita ketahui bersama, mengapa manusia menciptakan kendaraan bermotor? Jelas, kendaraan bermotor itu adalah alat transportasi bagi pemiliknya. Kendaraan bermotor itu bukan alat transportasi bagi si anjing, bagi si binatang piaraan pemiliknya. Tetapi dia adalah alat transportasi bagi pemiliknya alat transportasi itu, atau pengguna sebagai angkot gitu misalnya. Nah, alat transportasi ini digunakan untuk memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, nah menurut informasi dari sumber, awalnya manusia itu menggunakan alat transportasi adalah lewat hewan, ya, dari hewan. Jadi menurut para ahli kuno, kuda itu digunakan sebagai alat transportasi manusia sejak 4000 sebelum Masehi. Wow, 4000 sebelum Masehi manusia sudah menggunakan kuda sebagai alat transportasinya. Dan mulai tahun 3500 sebelum Masehi baru ada penggunaan roda, ya. Jadi kuda berkereta itu sejak 3500 sebelum Masehi.
sebagai alat untuk transportasi. Nah, dan kendaraan bermotor itu baru dimulai diciptakan oleh manusia pada tahun 1769, ya. Ditemukan mesin uap James Watt. Ya, James Watt yang menemukan mesin uap, dan kendaraan mesin uap ini kemudian menjadi alat untuk transportasi, memindahkan barang satu ke tempat yang lain. Akhirnya ada kereta api mesin uap gitu ya, semua diciptakan, dan akhirnya sampai sekarang ada mobil, ada motor, ada pesawat, ada kapal, semuanya itu alat transportasi itu untuk memudahkan manusia memindahkan dirinya atau barang ke tempat yang lain. Itu fungsi dari alat transportasi. Nah, yang jadi pertanyaan, mari kita masuk, mengapa Allah menciptakan manusia? Kalau manusia tadi menciptakan alat transportasi, fungsinya jelas. Dia untuk mengantarkan barang, memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Manusia aja punya tujuan terhadap apa yang diciptakannya. Manusia aja punya maksud terhadap apa yang diciptakan melalui handphone ini atau laptop saudara. Pasti manusia punya tujuannya. Mengapa dia menciptakan? Allah menciptakan manusia, jelas-jelas pasti dia punya alasan mengapa dia menciptakan manusia. Manusia adalah tempat untuk mengekspresi cintanya. Allah menciptakan manusia karena Allah ingin mengekspresikan cintanya. Allah itu adalah kasih. God is love, ya. God is love. Yang namanya cinta nggak bisa menjadi sekedar kata benda. Cinta tidak bisa sekedar menjadi kata benda. Cinta itu harus ada tempat, harus ada saluran untuk dinyatakan cintanya. Makanya sebenarnya cinta itu adalah kata kerja sebenarnya, ya. Cinta itu memberikan tempat untuk seseorang menyalurkan apa yang dicintainya kepada seseorang. Makanya Allah menciptakan manusia. Makanya Allah pada saat dia menciptakan manusia, dia dengan serius menciptakan bumi dan segala isinya. Karena Allah menciptakan manusia, dia dengan serius bekerja untuk tempat yang akan ditinggali oleh manusia nanti. Allah dengan serius menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk sesuatu saat nanti manusia bisa memakannya. Allah menciptakan gunung, menciptakan pulau, menciptakan danau, menciptakan air terjun untuk manusia someday pada saat dia menciptakan manusia yang sudah jadi untuk dinikmati keindahan-keindahannya. Allah setelah semua itu dinyatakan oleh Allah baik, jadi seperti checklist gitu, Allah menciptakan ini, Allah menciptakan ini. Pada hari yang ke-6 Allah berpikir, oke, ini sudah jadi semua, saatnya aku menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Dia menenun manusia sampai hari ini, saudara. Supaya Allah bisa mengekspresikan cintanya kepada kita. Bahkan ada yang tertulis seperti ini di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini yang mengatakan adalah Yesus sendiri. Bahkan untuk menunjukkan cinta terbesarnya kepada manusia, dia harus mati supaya saudara dan saya hidup. Untuk mengekspresikan cintanya. Dia rela mati supaya kita yang hidup. Yang jadi pertanyaan adalah,
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita sudah berfungsi baik sebagai makhluk ciptaannya Tuhan? Seberapa besar Kristus menjadi pusat kehidupan saudara? Kalau kita tidak berfungsi dengan baik, lalu sebenarnya kehidupan yang sedang saudara bangun itu apa? Nanti kalau misalnya nanti kita sudah di surga, pada saat nanti kita di surga, apa kaitan kehidupan Anda dengan Kristus selama Anda berada di bumi? Pada saat kita nanti ketemu dengan Bapa, pada saat kita nanti berada di surga, kita akan dilihat seberapa kaitannya hidup kita di bumi dengan yang namanya Kristus. Seberapa Kristus dijadikan pusat dari kehidupan kita. Ini jadi pertanyaan buat kita. Karena pada akhirnya segala perbuatan baik saudara, semua karya yang terbaik yang saudara pernah buat di muka bumi ini, dan citra diri Anda yang baik tidak akan berkesan baik pada saat kita pulang nanti ke surga. Dan tidak mencukupi untuk Anda bawa pulang nanti jika tidak Anda kerjakan atas nama Kristus dan untuk kemuliaannya Tuhan. Pada saat kita melakukan perbuatan baik yang kita lakukan ini bukan untuk Tuhan, itu hanya untuk pribadi sendiri. Pada saat kita pulang nanti ke surga, buat apa kita berbuat perbuatan baik? Saudara berpikir dengan perbuatan baik itu menambahkan saudara bisa masuk ke surga? Enggak, kita masuk ke surga itu, kita diselamatkan itu karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Tapi setiap perbuatan baik yang kita lakukan, apakah itu berfokus untuk kemuliaan Tuhan? Apakah setiap karya, penyampaian, achievement yang saudara lakukan di muka bumi ini untuk Tuhan atau untuk pribadi? Atau untuk membangun kerajaan Anda pribadi? Apakah citra yang saudara bangun itu tidak ada hubungannya untuk kemuliaan Tuhan? Apakah pada saat saudara pelayanan, tujuannya adalah untuk supaya saudara dikenal? Follower IG-nya tambah banyak. Apakah tujuan itu? Atau sadarkah kita bahwa semua kehidupan kita di bumi ini, semua kembali kepada Tuhan Yesus? Sampai seberapa dalam saudara membawa seluruh kehidupan kita, kaitannya itu kepada Kristus. Kaitannya itu kepada pencipta kita. Kaitannya itu kepada orang yang membawa kita, apakah kita jadi berfungsi dengan benar sebagai makhluk ciptaannya. Ada yang menulis begini, oh ya, jadi kita adalah tempat untuk mengekspresikan cinta, tetapi apakah kita sudah berfungsi dengan baik sebagai orang yang dikasihi? Ada tulisan yang baik, hidup itu tidak lama. Di bumi ini, kita tidak akan lama di bumi ini. Hidup kita lebih banyak di surga, karena kehidupan kekal tidak bisa dihitung dengan angka, tidak bisa disatukan dengan angka. Kekekalan itu tidak ada akhirnya. Kekekalan itu selama-lamanya. Semuanya akan berlalu. Kehidupan kita di bumi ini. Apa yang saudara bangun di bumi, pelayanan-pelayanan saudara, kekayaan saudara, saudara nggak bisa bawa pulang ke surga Lamborghini saudara. Saudara tidak bisa bawa pulang pelayanan saudara. Saudara tidak bisa bawa pulang itu semua. Yang bisa bawa pulang, yang bakal tinggal tetap hanyalah kadar keserupaan saudara dengan Kristus. Dan apa yang Anda lakukan bagi Kristus di muka bumi ini. Serius banget jadinya ya. Tapi ini memang benar saudara. Saya mau nyampaikan ini, mari kita kembali
Maka Yesus sudah menjadi center of our life. Pusat dari kehidupan kita. Makanya malam ini saya akan mengajak saudara untuk membaca satu ayat, satu pasal di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah. Yesus menceritakan tentang hidupannya bersama dengan murid-muridnya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah. Perhatikan kata percayalah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Berbicara tentang kehidupan nanti kita di surga. Dan apabila kamu pergi ke situ dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia, kata Filipus kepadanya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau, kembali lagi kita percaya, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya, percayalah kepadanya, percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, saya akan melihatkan ada 2 ayat saja saya yang pengen lihatkan. Yang pertama itu adalah ayat yang ke-12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pekerjaan-pekerjaan itu ngomong apa? Bicara tentang apa? Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Paling mudah, apakah itu yang saudara maksud tentang pelayanan? Atau yang namanya di muka bumi ini, kalau kita bicara tentang pelayanan mimbar, pelayanan apa saja, tidak ada orang yang layak untuk melayani Tuhan. Semua orang yang melayani Tuhan itu semua hanya karena anugerah. Setiap orang di tempat ini, dimanapun saudara berada, pada saat saudara melayani, baik dari asar sampai pengkhotbah seperti saya tidak layak sekalipun. Kami tidak layak. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Dan kita bergerak hanya karena tugas, karena melakukan kemurahan yang Tuhan sudah berikan. Apalagi pekerjaan yang dimaksud? Memuridkan. Mungkin saudara pikir pekerjaan Tuhan adalah memuridkan. Tidak ada orang yang pernah ketemu Tuhan, tidak ada orang yang pernah ketemu Tuhan tidak bisa bersaksi. Semua bukti di dalam Alkitab, semua yang ketemu Tuhan, mereka langsung bersaksi. Walaupun Tuhan kadang mengadakan, gak usah ngomong-ngomong ya, tapi dia terus mengatakan, karena ini adalah kabar baik. Setiap orang yang punya kabar baik,
dia sedang memuridkan. Jadi semua orang bisa memuridkan karena saudara sudah ketemu dengan Tuhan. Apalagi yang dibicara tentang pekerjaan sekuler. Pekerjaan kita berada di sekuler, di dunia sekuler. Bukankah Tuhan mengatakan apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara mungkin bilang, aduh pekerjaanku sangat berat. Bosku ini susah sekali. Dosenku ini killer sekali. Saudara, pekerjaan apapun, pelajaran apapun yang kita hadapin, lakukanlah itu seperti kita lakukan untuk Tuhan. Atau apa? Bicara tentang pandemi ini. Sampai kapan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku sampai dirumahkan loh. Aku gak bisa ngapa-ngapain di rumah. Saudara, semua itu dibutuhkan, yang dibutuhkan adalah percaya kepada Tuhan. Pekerjaan apa saja, kalau Tuhan sedang memberikan hikmat, pasti ada jalan, saudara. Dan semua pekerjaan itu dikatakan di sini, akulah yang pekerjaan itu. Dan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada ini. Maksudnya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus lakukan, maksudnya seperti apa itu? Maksudnya adalah pekerjaan yang Yesus lakukan dan pekerjaan yang kita lakukan bisa jadi lebih besar daripada apa yang sudah Yesus lakukan. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan dan manusia adalah orang berdosa. Kalau Yesus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan, iya karena dia Tuhan. Tetapi kita manusia, orang berdosa, makanya kita bisa melakukan. Yesus mengatakan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Karena manusia, orang yang berdosa bisa melakukan pekerjaan yang sama seperti yang Yesus lakukan. Hanya kita adalah pendosa yang sudah diampuni sama Tuhan. Jadi percaya, lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu fungsi kenapa Tuhan menciptakan kita. Yang kedua saya ingin lihatkan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita bisa bilang, aduh Tuhan, mana bisa Tuhan? Ini udah aku tuh memang orangnya keras. Waduh, aku tuh orangnya memang gak bisa bergaul satu sama lain. Mau ketemu sama orang takut. Saudara, di dalam Tuhan itu pasti bisa. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengikuti perintah-perintahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, nggak ada yang menghalangi untuk kita tidak melakukan perintah-perintahnya. Jadi pada saat nanti tiba, someday itulah yang akan kita ceritakan kepadanya nanti pada saat kita pulang. Wah, aku nggak bisa loh Tuhan, jadi orang yang sabar. Aku berusaha loh Tuhan. Someday pada saat kita pulang, Tuhan maaf ya, aku mungkin belum sempurna. Aku tahu anakku, engkau sudah melakukan yang terbaik. Kita melakukannya karena kita mengasihi dia. Kita melakukan sabar, kita melakukan mengasihi, kita melakukan memuridkan karena kita mengasihi Tuhan. Bukan gara-gara kita supaya kita dikenal orang, bukan gara-gara kita supaya follower tambah banyak, tetapi karena kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan. Jadi saudara, bagaimana kita manusia, ciptaan Allah berfungsi dengan baik? Hanya ada dua. Melakukan pekerjaan-pekerjaannya, yang pertama. Yang kedua, menuruti perintah-perintahnya. Melakukan pekerjaannya dengan apa? Dengan mempercayainya. Udah, percaya saja. Kita bisa melakukannya. Karena kita berjalan bersama dia. Menuruti perintah-perintahnya dengan cara apa? Mengasihi dia. Dua hal ini yang akan membawa kita berfungsi secara baik sebagai makhluk ciptaan Allah. Itulah mengapa Tuhan menciptakan saudara. Saudara berfungsi dengan baik. Amin. Saya mengundang pemain musik. Saudara, sampai seberapa jauh saudara bisa
menjadi dampak buat dunia ini. Seberapa Kristuskah saudara ada di muka bumi ini? Apakah Kristus di dalam hidupan saudara hanya pada saat saudara berada di gereja saja? Apakah Kristus hanya sebagai simbol bagaimana saudara hidup di dunia ini? Enggak. Bukan sampai di situ Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita sampai Dia bisa mengekspresikan cintanya kepada kita. Dia bisa melihat kita tuh berfungsi dengan baik sebagai makhluk ciptaannya. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk menyanyikan lagu lama sekali. Jesus is the center of it all. Thank you Jesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan. Kami kembali diingatkan bahwa kehidupan kami di bumi ini hanya sementara. Apa yang akan kami bangun, kalau tidak untuk kemuliaan nama-Mu, kami gak akan ada artinya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami diciptakan di bumi ini. Kami mungkin baru menyadarinya, kami mungkin belum bisa melakukannya Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, kami mau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau untuk mencintai-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengikuti semua perintah-perintah-Mu Tuhan Yesus. Tugas kami hanya dua, kami mempercayai-Mu Tuhan, dan kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Jesus at The center of it all. Jesus at the center of it all. Yes God. Dari pertama, From beginning to the end. dari pertama awal kita hidup sampai kita nanti dipanggil sama Tuhan. Dia yang harus menjadi pusat perhatian kita. Jesus be the center of my life. Yes, you are the center of our life God. Engkau yang menjadi pusat bagian kehidupan kami Tuhan Yesus. From beginning to the end, you'll always be. It's always been you, Jesus. Yes God. Jesus, nothing else matters. Yeah. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Yes God. Nothing in this world will do. Ya Tuhan. Oh ya Tuhan. Jesus, you're the center.
Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan buat malam ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami adalah makhluk yang paling Engkau cintai Tuhan Yesus. Kami berada di tempat ini punya satu tujuan di mana kami hidup untuk menyenangkan Engkau. Kami melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Dan kami menuruti semua perintah-Mu Tuhan. Mungkin kami gak mampu, tapi kami bersyukur Engkau adalah Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan memperlengkapi kami sehingga kami mampu melakukannya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Wow, minggu depan kita akan kembali lagi dalam ibadah online. Oh ya, bagi saudara, bagi saudara-saudara yang mau memberikan persembahan, silahkan masukkan persembahan saudara, karena bentuk persembahan adalah bentuk dari penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, di berikutnya ada link untuk kita bisa memberikan persembahan dengan cara yang sangat simpel sekali. Saudara bisa transfer lewat QRIS yang sudah ditampilkan ini. Lalu jangan lupa saudara, selama seminggu ke depan kita harus terus menjaga kesehatan kita, menjaga tubuh kita tetap bersih, dan selalu pakai masker kemanapun kita berada, supaya kita bisa menjadi orang yang tidak membawa carrier dari penyakit virus ini. Ya, sampai ketemu lagi di minggu depan. Sebelum kita akhiri, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Sudah siap? Siap. Oke. Kingdom Fun Club. Party. Yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kekuatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Kau adalah setia dan adil, Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Kau mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan
Tuhanku, Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Oke saudara, minggu depan saya akan melanjutkan kembali tentang bagaimana Allah menciptakan kita, ada bagaimana caranya. Lebih seru lagi, mari kita kembali minggu depan untuk antusias bersama mendengarkan firman Tuhan dan beribadah secara online. Tema minggu depan adalah one way saudara. Kita akan bersama mengerti satu jalan saudara. Untuk kita bisa melihat kemenangan, untuk kita bisa melihat Allah bekerja di dalam kita. Mari kita akhiri ibadah kita akan berdoa untuk menerima berkat. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua anugerah yang Kau berikan pada kami sehingga kami ada sampai sekarang seperti ini Tuhan Yesus. Semua merupakan anugerah yang luar biasa yang kami terima. Walaupun sebenarnya kami tidak layak untuk menerimanya. Tapi hanya Engkau saja yang melayakkan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk itu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau sebentar mungkin ada umat-Mu yang akan memberikan persembahan melewati fasilitas yang kami berikan. Tuhan biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Umat Tuhan terimalah berkat daripada Tuhan karena Engkau adalah umat yang diberkati. Diberkatilah Engkau dan seluruh isi keluarga-Mu. Diberkatilah orang tuamu, kakak adikmu, dimanapun mereka berada. Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat katakan sama-sama. Amin. God bless you. Keep funky. Be holy party. Ku hidup bagi dunia ini lagi.